Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Ini pekan yang baru. Kita masuk hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Kita percaya kemarin kita sudah diberkati oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kita yakini, dan hari ini juga kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Dan kemudian juga untuk selama-lamanya Tuhan Yesus terus akan memberkati orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, logika sering sekali diperhadapkan kepada iman. Dan manakah yang kita pilih? Dalam saat-saat tertentu, dalam hal-hal tertentu, ketika iman percaya atau Tuhan itu masih bisa diterima secara logika, maka pakailah logika. Tapi dalam banyak hal, saudara-saudara, logika tidak akan pernah bertemu bisa menerima tentang Tuhan, terlebih tentang Yesus. Maka pergunakan iman, percaya saja. Hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita betul-betul mengandalkan iman percaya. Jangan pergunakan akal dan logika. Ini adalah dialog antara Yesus kepada orang-orang banyak, termasuk orang-orang Yahudi yang sudah menerima dan merasakan sendiri tanda mujizat yang luar biasa, yaitu mereka, Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan itu. Dan saudara-saudara, tidak akan ada yang bisa melakukan itu kalau orang atau manusia di dunia ini. Hanya yang datang dari sorga, yaitu Tuhan, itu yang bisa melakukan itu. Hanya yang datang dari sorga. Siapa yang datang dari sorga? Yaitu Yesus yang telah menjadi manusia. Itu yang mampu melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika itu mereka masih tidak bisa menerima. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku adalah roti hidup yang turun dari sorga, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ini Yesus anak Yusuf dan ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka mempergunakan logika mereka. Mereka mengenal siapa orang tua Yesus, yaitu Yusuf tukang kayu itu, dan Maria ibunya. Yesus lahir dari Maria. Benar, itu Yesus lahir dari Maria. Tapi bukan karena benih manusia. Bukan karena dari hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Tetapi itu karena Roh Kudus Tuhan. Itu sudah dinyatakan oleh malaikat-malaikat. Tapi mereka tidak pernah percaya. Sebab itu melawan logika dan iman mereka pada saat itu. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia sedang menista Allah. Mereka tidak percaya. Padahal logika berpikir yang sudah Tuhan Yesus katakan, yaitu bahwa apa? Bahwa tanda mujizat itu hanya boleh dilakukan oleh yang datang dari sorga. Artinya apa? Yaitu Tuhan. Itu logika berpikir. Tapi mata rohani mereka sudah tertutup hanya karena logika berpikir mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pergunakan logika berpikirmu,
tapi percaya saja. Makanya Tuhan katakan hari ini, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Hanya percaya saja. Dalam banyak hal, firman Tuhan memang menghendaki kita untuk percaya saja, untuk mengimani saja, untuk apa? Taat saja kepada apa yang Tuhan katakan. Dalam banyak hal, firman Tuhan selalu berkata seperti itu. Coba lihat contohnya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk apa? Membuat perahu atau kapal di mana? Di atas bukit. Logika berpikir manusia tidak akan pernah bisa menerima. Gak mungkin di atas bukit. Yang ada adalah orang membuat kapal itu di tepi laut atau dekat dengan sungai. Tetapi ini kenyataannya. Nuh menerima itu menjadi merupakan kebenaran. Dan ketika dia taat, maka dia diselamatkan dari air bah itu. Saudara-saudara, Abraham juga ketika dipanggil dari Ur Kasdim keluar ke tanah yang Tuhan janjikan kepadanya. Di situ akan ada berkat yang begitu berkelimpahan. Saudara-saudara, Abraham ketika itu sudah sukses, sudah menjadi orang yang diberkati. Dia memiliki banyak harta, tapi dia diperintahkan untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudara, famili, meninggalkan kelahirannya. Dari sudut logika berpikir, tidak akan mungkin orang lagi mau keluar dari itu. Tidak akan mungkin. Tapi dia percaya dan taat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu merupakan kebenaran. Maka dia menerima berkat yang luar biasa. Demikian juga saudara-saudara, ketika ada dua orang buta itu yang apa? Yang berseru-seru kepada Yesus. Yesus, anak Daud, sembuhkanlah kami. Ya kan? Dan Yesus datang. Apakah engkau percaya bahwa aku dapat menyembuhkan engkau? Kami percaya. Jadilah seperti apa yang engkau percayai, yang kau imani. Terjadi. Mereka bisa melihat. Bapak ibu saudara-saudara, begitu banyak contoh yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan dalam Alkitab kita ini. Bagaimana mungkin air laut bisa terbelah, tapi bisa dibelah oleh Tuhan dengan kuasanya. Itu contoh banyak hal. Oleh karena itu Bapak ibu saudara-saudara, mari percaya. Dan jangan tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Oleh karena itu kita harus yakin dan percaya supaya hidup kekal itu menjadi milik kita. Jangan ragu-ragu. Harus percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan setiap firman-Mu itu adalah ya dan amin. Dan kami harus taat menerimanya merupakan sebuah kebenaran. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan lagi gunakan akal dan pikiranmu, logikamu. Tapi terima, percaya saja apa yang Tuhan katakan. Percaya saja. Mungkin dalam satu hal, dalam banyak hal kita dikatakan adalah seperti orang yang bodoh. Tapi ingat, tidak akan mungkin kita bisa memikirkan Tuhan. Kalau Tuhan bisa kita pikirkan dan kita terima dengan logika kita, maka dia bukanlah Tuhan. Dia adalah manusia. Oleh karena itu tetap percaya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.